Bayangkan sebuah benteng tanpa gerbang yang kokoh. Seindah apapun taman di dalamnya, ia selalu rentan terhadap ancaman luar. Begitu pula dengan rumah dinas wakil bupati kita, sebuah simbol marwah kepemimpinan daerah yang keselamatannya tidak boleh ditawar bahkan sekejap mata pun. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Rian Mariana. Jabatan saya Pranata Trantibum, Satpol PP Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan berharga ini, izinkan saya memaparkan laporan orientasi P3K Angkatan 14 tahun 2026 yang berfokus pada langkah nyata mengamankan marwah daerah melalui SOP pengamanan objek vital rumah dinas wakil Bupati Cirebon. Mari kita bedah bagaimana inovasi ini akan diimplementasikan secara teknis di bawah naungan seksi kerjasama Satpol PP Kabupaten Cirebon. Bapak dan Ibu, kediaman resmi wakil bupati merupakan salah satu objek vital daerah yang krusial sesuai dengan visi Kabupaten Cirebon, khususnya pada pilar kelima, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang aman. Maka kondisi ideal pengamanan wajib dipenuhi 3 aspek utama. Yang pertama, SOP terstandarisasi, adanya prosedur operasional tertulis yang ketat mengenai pengamanan berlapis dari ring 1 ke ring 2 hingga ring 3 secara profesional. Yang kedua, digitalisasi rekam jejak. Apa itu? Pencatatan sirkulasi tamu, barang bawaan, dan plat motor kendaraan dinas maupun sipil harus terdokumentasi secara digital dan aman dari risiko manipulasi. Dan yang ketiga, quick respon terukur, memiliki rantai koordinasi darurat yang tangkas dengan waktu respon di bawah 15 menit bersama jajaran Polres dan tim patroli. Namun berdasarkan evaluasi kedinasan nyata di lapangan, kami mengidentifikasi adanya jurang pemisah, gap antara kondisi ideal dengan realitas operasional saat ini. Kami memetakan hambatan ini ke dalam 3 dimensi utama. Yang pertama, SDM. Masih terdapat variasi pemahaman antar personel mengenai standar pemeriksaan. Ada kalanya petugas merasa sungkan atau ragu menegur tamu karena faktor kedekatan atau status sosial tertentu. Yang kedua, SOP yang kita gunakan saat ini sudah usang dan terlalu umum. Belum ada petunjuk teknis yang mengenai zonasi steril dan jalur sirkulasi penanganan darurat. Dan yang ketiga, administrasi penjagaan masih mengandalkan buku kertas manual yang rawan robek dan sulit diverifikasi akurasinya dengan cepat. Selain itu, lembar kontrol fisik untuk patroli berkala belum tersedia. Sebagai solusi konkret dari permasalahan tersebut, saya menggagas sebuah program inovasi terbaru yang kami namakan OAC OVID, singkatan dari optimalisasi akuntabilitas dan standarisasi etika pengamanan objek vital. Program ini tidak memerlukan anggaran besar, melainkan fokus pada efisiensi tata kelola melalui 3 aksi nyata. Yang pertama, draft SOP terintegrasi, menyusun regulasi internal baru, mempertegas jalur akses ring, etika pemeriksaan tamu, dan skema respon kontingensi. Yang kedua, cek kontrol perimeter, menerapkan kartu kendali patroli fisik untuk memastikan personil piket benar-benar menyisir titik rawan secara berkala. Mutasi sederhana, memindahkan pencatatan tamu dari buku manual kertas ke platform digital berbasis
agar data tersimpan aman dan dapat diaudit secara real time. Selanjutnya, rencana aksi ini kami bagi ke dalam beberapa fase waktu yang terukur. Pada bulan pertama, fokus kami adalah fase persiapan. Langkah awal dimulai dengan mengevaluasi secara mendalam kelemahan SOP lama, kemudian saya berkoordinasi dan berkonsultasi secara intensif dengan mentor saya, kepala seksi kerjasama guna menyelaraskan target indikator kinerja. Hasil dari fase ini adalah tersusunnya rencana draft SOP baru serta selesainya desain lembar checklist fisik dan formulir input digital agar setiap digunakan pada tahap uji coba. Memasuki akhir bulan pertama hingga bulan kedua, kami bergeser ke fase uji coba. Ini adalah tahap krusial untuk membiasakan sistem baru di lingkungan rumah dinas wakil Bupati Cirebon. Seluruh personel regu piket dilatih dan diwajibkan menerapkan draft SOP baru dalam menyaring tamu. Buku kertas mulai disisihkan digantikan oleh tablet atau input data tamu langsung ke sistem e-mutasi digital. Bersamaan dengan itu, Komandan Regu mengawasi jalannya patroli parameter berkala menggunakan kartu kendali fisik yang telah dibagikan. Pada akhir bulan kedua, program masuk ke fase evaluasi. Kami mengukur tingkat keberhasilan inovasi ini melalui beberapa indikator. Tingkat kepatuhan personel terhadap SOP baru, kelengkapan entry data digital dan e-mutasi, serta kecepatan respon penanganan darurat. Evaluasi ini dilakukan melalui observasi langsung, review dokumen digital, dan simulasi mendadak. Seluruh hasil temuan di lapangan dirangkum ke dalam laporan evaluasi komprehensif. Lalu laporan inilah yang menjadi basis kuat bagi kami untuk mengajukan pengesahan draft SOP menjadi instruksi kerja formal yang mengikat hukum di lingkungan Satpol PP. Bapak dan Ibu rekan-rekan semua, kesuksesan aksi perubahan OAC COVID ini diukur secara transparan melalui target capaian yang jelas dalam matriks rencana hasil kerja P3K. Kami menargetkan pengesahan satu dokumen SOP baru disetujui pimpinan di tahun pertama, kemudian pencapaian 100% ketertiban rekam jejak melalui e-mutasi digital, menjaga komitmen zero insiden hingga tahun kelima, mewajibkan minimal 3-4 kali patroli parameter per shift, menjamin waktu respon pelaporan darurat berada di bawah 15 menit, serta menyelenggarakan minimal 2 kali simulasi tanggap darurat internal setiap tahunnya. Aksi perubahan ini tidak hanya menyelesaikan masalah operasional harian, melainkan membawa dampak manfaat yang berkelanjutan di 3 level organisasi. Yang pertama, bagi penulis, menjadi media aktualisasi ASN berakhlak dan merupakan bukti kinerja nyata yang berintegritas tinggi sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja P3K. Yang kedua, bagi satuan kerja, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta mendukung capaian target strategis Satpol PP Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai 2029 dalam mewujudkan aparat yang humanis namun tegas. Bagi daerah, memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pimpinan daerah dalam menjalankan tugas kedinasan sekaligus melindungi aset strategis daerah. Agar inovasi OAC Outfit ini terus berjalan secara konsisten dan tidak berhenti sebagai formalitas laporan orientasi saja, saya merekomendasikan
3 langkah jangka panjang. Yang pertama, segera melegalkan draft SOP ini menjadi instruksi kerja formal berdasarkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Kedua, perlunya pengawasan berjenjang dan penegakan disiplin yang konsisten dari Komandan Regu hingga Kepala Bidang Trantibum guna menghindari penurunan kualitas pengamanan. Dan yang ketiga, secara proaktif merencanakan integrasi dengan teknologi pengamanan modern seperti kamera pengawas berbasis kecerdasan buatan untuk memperkuat pengamanan fisik yang sudah berjalan. Sebagai penutup, seluruh proses orientasi dan penyusunan draft ini telah memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi saya untuk bertransformasi menjadi aparatur sipil negara yang profesional, disiplin, dan berdedikasi tinggi demi pelayanan publik. Saya sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Kepala BKP SDM, Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, serta mentor saya Bapak Sadi Hidayat dan rekan-rekan sejawat P3K Angkatan 14 yang telah membimbing dan bekerja sama menyukseskan program ini. Sesuai dengan semboyan Kabupaten Cirebon, rame inggawe suci pamrih, yang berarti giat bekerja dengan niat yang tulus dan bersih. Saya siap mendedikasikan diri sepenuhnya demi ketertiban umum di wilayah Kabupaten Cirebon. Kini saya membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Saya sangat mengharapkan masukan kritik konstruktif serta arahan dari Bapak Ibu rekan-rekan semuanya demi kesempurnaan implementasi OAC OFID ke depannya. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan tempat. Saya ucapkan terima kasih.